kita mulai. Saya membuka. Siapa yang mau membuka? Kamu kan, buka kan. Iya, Fani aja. Sabar, sabar. Ini biar, oh ding, ya, mulai. Udah di record kan? Udah. Aku mulai ya. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3, Manajemen Pelayanan Publik kelas D2. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai standar pelayanan minimum. Perkenalkan, nama saya Siti Fani Indiani dengan NIM 2209 10 20 11 13. Selanjutnya, saya Kaparin Apranirare dengan akar NIM 1092. Lanjut, guys. Saya Nurhalisa Putri dengan akhiran NIM 1064. Saya Nelna Finamila dengan akhiran NIM 1061. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai pengertian SPM, SPM dan peraturan perundang-undangan, pengertian standar pelayanan minimal, SPM jenis pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan. Selanjutnya itu melaksanakan standar pelayanan minimal adalah wajib. Selanjutnya yaitu sistem penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu atau one stop service. Bisa di next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pengertian SPM. SPM merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Menurut beberapa literatur disebutkan SPM adalah suatu istilah dalam pelayanan publik yang menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah sebagai salah satu indikator kesejahteraan masyarakat. Dentarto et al. 2004-173 menjelaskan bahwa SPM memiliki nilai yang sangat strategis baik bagi pemerintah daerah maupun bagi masyarakat. Adapun nilai strategis tersebut yaitu pertama, bagi pemerintah daerah, standar pelayanan minimal dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam penentuan biaya yang diperlukan untuk membiayai penyediaan pelayanan. Kedua, bagi masyarakat, standar pelayanan minimal dapat dijadikan sebagai acuan mengenai kualitas dan kuantitas suatu pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah. Berikutnya, SPM dan perundang-undangan.
Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (SPM) dijelaskan beberapa kali pada pasal 1 ayat 17, pasal 18 ayat 2, dan pasal 298 ayat 1. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, standar pelayanan minimal dijelaskan beberapa kali pada pasal 11 ayat 4, pasal 16 ayat 1, dan pasal 167 ayat 3. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan bahwa belanja daerah pasal 31 ayat 3, Rencana Kerja Pemerintahan Daerah pasal 81, Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD pasal 89 ayat 2, pasal 93 ayat 1, pasal 92 ayat 6, dan penyiapan Raperda APBD pasal 100 ayat 2. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah, provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten atau kota, dinyatakan bahwa penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana disebut pada pasal 7 ayat 2 dan pembahasan oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada pasal 1. Baik, selanjutnya pengertian standar pelayanan minimal atau SPM. Standar pelayanan minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap keluarga secara minimal. Itu menurut Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM Pasal 1 Ketentuan Umum. Lalu selanjutnya, ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap keluarga secara minimal menurut Permendagri Nomor 6 Tahun 2007 tentang petunjuk teknis penyusunan dan penetapan SPM. Lalu ketentuan umum SPM bidang kesehatan kabupaten atau kota adalah tolak ukur kinerja pelayanan kesehatan yang diselenggarakan daerah kabupaten atau kota menurut Permenkes Nomor 741 garing Menkes garing Per garing 7 tahun 2008 tentang SPM bidang kesehatan di kabupaten atau kota. Selanjutnya ada cakupan pelayanan kesehatan. Yang pertama itu pelayanan kesehatan dasar. Yang pertama, cakupan kunjungan ibu hamil keempat. Lalu yang kedua, cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani. Yang ketiga, cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan. Yang keempat, cakupan pelayanan kelas. Kelima, cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani. Keenam, cakupan kunjungan bayi. Ketujuh, cakupan desa atau kelurahan universal child immunization. Ke-8, cakupan pelayanan anak balita. Ke-9, cakupan pemberian makanan pendamping ASI atau MPASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin. Ke-10, cakupan balita gizi buruk mendapatkan perawatan. Ke-11, cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat. Ke-12, cakupan peserta KB aktif. Ke-13, cakupan penemuan dan penanganan penderitaan penyakit. Ke-14, cakupan Yankes dasar miskin. Lalu ada pelayanan kesehatan rujukan. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien miskin, ada cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan atau rumah sakit di daerah kabupaten atau kota. Selanjutnya, Oke, yang selanjutnya adalah melaksanakan standar pelayanan minimal SPM itu wajib. SPM telah ditetapkan secara nasional oleh pemerintah dan diberlakukan untuk seluruh daerah, maka penerapan SPM ini di daerah sifatnya ini adalah wajib sesuai yang tertera pada PP Nomor 65 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 6 yang berbunyi bahwa standar pelayanan minimal SPM adalah suatu ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib bagi yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Nah, jadi tuh dari sekitar 32 bidang ada 15 bidang yang wajib
memiliki SPM agar apa? Agar masyarakat mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas. Dari 15 bidang itu ada apa aja? Ada kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, lingkungan hidup, BKKBN, pangan, perumahan rakyat, pemberdayaan perempuan, urusan dalam negeri, kesenian, komunikasi, dan informatika, penanaman modal, perhubungan, urusan sosial, dan tenaga kerja. Next. Nah, tujuan dari diwajibkannya SPM ini apa sih? Yaitu dengan penerapan SPM yang dilakukan oleh pemerintah daerah akan menjadi tolak ukur kinerja pemerintah daerah terhadap mutu dan jenis pelayanan yang prioritas kepada masyarakat. Nah, di sini study case-nya adalah salah satu fokus SPM di bidang kesehatan di Kota Surabaya pada pelayanan kesehatan ibu dan anak. Jadi ada 3 di sini. Yang pertama, layanan bagi ibu hamil untuk pemeriksaan kehamilan, kemudian ada layanan persalinan dan yang aman di fasilitas kesehatan yang memiliki standar, kemudian ada layanan NIPAS untuk ibu setelah melahirkan. Kemudian implementasinya, Kota Surabaya berkomitmen untuk mencapai standar layanan minimal di bidang ini dengan memastikan cakupan kunjungan ANC minimal 4 kali untuk ibu hamil dan memastikan semua persalinan dilakukan dengan bantuan tenaga medis yang sudah terlatih. Kemudian dari data dari implementasi yang telah diterapkan oleh pemerintah daerah Surabaya, menurut Dinas Kesehatan Kota Surabaya pada tahun 2022, cakupan layanan ANC 4 kali mencapai lebih dari 98% yang melebihi target nasional SPM sebesar 95. Nah, setelah itu datanya menunjukkan bahwa angka kematian ibu di Kota Surabaya pada tahun 2022 berhasil ditekan hingga di bawah rata-rata nasional. Sehingga dengan adanya SPM ini dapat memberikan dampak-dampak yang positif. Gitu. Next. Selanjutnya yaitu mengenai one stop service. Ini adalah kebijakan pemerintah mengenai one stop service. Yang pertama yaitu ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah. Selanjutnya itu diperbarui menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Yang kedua ini ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, dan diperbarui menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selanjutnya boleh di next. Selanjutnya yaitu pengaruhnya terhadap iklim investasi. Pelaksanaan otonomi yang terkesan setengah matang itu menciptakan ketidakpastian biaya dan lamanya waktu berurusan dengan perizinan dan birokrasi. Ini telah memperburuk iklim investasi Indonesia. Kebijakannya yaitu Presiden Megawati Soekarno Putri mengeluarkan Kepres nomor 29 tahun 2004 mengenai penyelenggaraan penanaman modal melalui sistem pelayanan satu atap atau one roof service. Konsekuensi dari kebijakan tersebut yaitu dilakukannya oleh BKPM atau Badan Koordinasi Penanaman Modal. Hal ini berarti gubernur atau bupati atau wali kota sesuai dengan kewenangannya yaitu dapat melimpahkan kewenangan pelayanan persetujuan, perizinan, dan fasilitas penanaman modal kepada BKPM melalui sistem pelayanan satu atap. Boleh di next. Selanjutnya yaitu PPTSP oleh Pemda. Kebijakannya yaitu Menteri Dalam Negeri Hamo Mahfud SE mengeluarkan Permendagri nomor 24 tahun 2006 mengenai pedoman penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu. Dalam peraturan ini, pelayanan atas permohonan perizinan dan non-perizinan dilakukan oleh perangkat daerah. Semua daerah ini dengan payung otonomi berlomba-lomba bersiap diri untuk menjadi tujuan yang baik bagi investor dalam rangka menarik minat investor di era globalisasi dan perdagangan bebas. Membangun sistem perizinan berinvestasi di daerah dalam rangka menunjang pelaksanaan otonomi daerah merupakan salah satu dimensi terpenting. Selanjutnya boleh di next.
Jadi apa yang harus dibenah oleh pemerintah? Yang pertama yaitu prosedur pengurusan izin yang berlibat-libat dan terlalu banyak instansi yang terlibat. Yang kedua yaitu biaya yang terlalu tinggi. Yang ketiga yaitu persyaratan yang tidak relevan. Yang keempat, waktu penyelesaian izin yang terlalu lama. Yang kelima yaitu kinerja pelayanan yang sangat rendah. Deregulasi dan debirokratisasi pelayanan terpadu atau one-stop service ini oleh beberapa badan, dinas, kantor terkait dalam bidang perizinan maupun dalam bidang yang lain merupakan hal yang sangat mendesak dalam kaitannya mempercepat pembangunan ekonomi kerakyatan dan pengentasan kemiskinan. Boleh next. Jadi, apa sih itu pelayanan terpadu satu pintu? Pelayanan terpadu satu pintu menurut Kemendagri nomor 24 tahun 2006 yaitu kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non-perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan itu dalam satu tempat. Dan pada pasal 11, angka 12, perizinan paralel adalah penyelenggaraan perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu jenis izin yang diproses secara terpadu dan bersamaan. Boleh di next. Jadi apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah yaitu penyederhanaan pelayanan. Yang pertama yaitu pelayanan atas permohonan perizinan dan non-perizinan dilakukan oleh PPTSP. Yang kedua, percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan tidak melebihi standar waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah. Yang ketiga yaitu kepastian biaya pelayanan tidak melebihi dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah. Yang keempat yaitu kejelasan prosedur pelayanan dapat ditelusuri dan diketahui setiap tahapan proses pemberian perizinan dan non-perizinan sesuai dengan urutan prosedurnya. Yang kelima yaitu mengurangi berkas kelengkapan permohonan perizinan yang sama untuk 2 atau lebih permohonan perizinan. Yang keenam yaitu pembebasan biaya perizinan bagi UMKM yang ingin memulai usaha baru sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang ketujuh yaitu pemberian hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pelayanan PPP. Boleh di next. Selanjutnya yaitu dapat disimpulkan bahwa sistem pelayanan terpadu satu pintu atau one-stop service ini memiliki peran penting dalam kebijakan investasi pemerintah setelah desentralisasi. One-stop service ini menjadi salah satu prioritas yang perlu dipersiapkan oleh pemerintah daerah untuk menarik investor asing. Pemerintah daerah juga harus memahami aspek yang perlu diperbaiki, termasuk penguatan kelembagaan dan kepastian hukum. Pembentukan one-stop service juga merupakan bagian dari upaya tersebut. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Boleh langsung on mic. Halo, selamat sore. Izin bertanya, boleh? Iya, boleh. Selamat sore. Aku mau tanya dong, boleh nggak sebutin hambatan atau tantangan nih dari implementasi standar pelayanan minimal dan menurut kelompok kalian gimana solusinya? Itu aja sih pertanyaanku. Makasih. Ya, makasih. Mungkin ada yang mau menjawab? Baik, izin menjawab pertanyaannya Mbak Dara. Tantangan atau hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengimplementasian SPM itu ada keterbatasan sumber daya sarana dan prasarana alat, tenaga, ataupun biaya. Lalu ada kurangnya implementasi beberapa indikator SPM. Lalu yang terakhir itu adanya ketidakaktifan kepala daerah dalam melaksanakan program strategis nasional atau PSN. Lalu untuk solusinya itu memastikan alokasi anggaran yang adekuat untuk infrastruktur dan sumber daya manusia. Selanjutnya melakukan inspeksi dan audit reguler untuk memastikan kesesuaian dengan standar mutu. Yang terakhir menegakkan sanksi administrasi yang tegas terhadap kepala daerah yang tidak melaksanakan PSN. Apakah
ada feedback? Apakah ada feedback atau cukup? Oke, terima kasih udah terjawab. Makasih ya, Rere. Ya, baik. Baik, selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oke, mau tanya. Tadi kan apa kelompok kalian nyebut kalau pemerintah itu harus melakukan pembenahan terhadap pelayanan one step service ya. Nah, berarti kan sebelum melakukan pembenahan itu ada penilaian dulu. Nah, apa aja sih indikator dari keberhasilan implementasi one step service dalam menarik investor asing? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Harista. Saya izin langsung menjawab ya. Jadi, apa aja sih indikator keberhasilan dari implementasi one-stop service dalam menarik investor asing? Yang pertama itu adalah jumlah investor yang meningkat. Yang kedua yaitu waktu perizinan lebih cepat dan mudah. Yang ketiga yaitu bisa dilihat dari kemudahan akses informasi yang didapat oleh investor tersebut. Yang keempat yaitu bisa dilihat dari peningkatan koordinasi antara lembaga pemerintahan terkait. Baik, itu saja. Apa ada feedback atau sudah cukup? Oke, cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih. Apa ada yang bertanya lagi? Sepertinya udah nggak ada yang mau bertanya lagi ya. Mungkin kita tutup aja ya. Baiklah, mungkin itu sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.